gambaran pada saat belum ada apa-apa dan pada saat itu masih zaman kerajaan. Kata Tasya dikasih gambaran sebelum adanya kerajaan. Aku sama ini penelusuran berarti 20 tahun, 21 tahun aku menjadi anak indigo, bolak-balik ke tempat AIWO, tempat yang paling serem menurut aku. Bayangin aku nih yang lagi cerita kayak ini ke kakak, di sana aku ngibrit lari. Kita semua, bukan aku dong. Frisbee Herlin lari. Nah, ini kita akan bahas sekarang ini lanjutan yang tadi. Iya. Yang Frisbee Herlin lari ngibrit di bekas rumah sakit jiwa. Iya, Bang Li. Apa yang terjadi? Apa waktu kamu dibawa ke sana kamu nggak ada feeling apa-apa, takut nggak ada? Lagi-lagi aku nggak tahu aku akan kemana. Cuma dari tempat penginapanku ke daerah Bali itu sekitar 2,5 jam. Nah di situ aku kayak yang oh ya udah berarti kita bakal penelusuran di sore hari. Waktu itu kan sore. Ya karena berangkatnya siang kan. Sampai sana sore masih ada lampu lah ya, masih terang gitu. Okay. Ternyata kita sampai sana tuh udah jam tujuan gitu. Nah kayak Kak Billy kan apapun harus izin, jadi dia izin sama yang orang adatnya di sana, bapaknya dikasih tahu kayak oh iya boleh penelusuran boleh masuk, tapi jam 10 malam aja atau lewat dari jam 10 malam. Udah, malah lebih serem terus. Nah kita kan nanggepinnya ya udahlah ya. Tapi Gitu. rumah sakit nggak kepake berarti? Nggak, udah benar-benar kosong banget. Tapi keadaannya tidak hancur. Masih berbentuk rumah sakit. Masih banget. Terus kamu datang, apa yang menyambut kamu? Awal itu kan kita nggak mikir kalau disuruh jam 10, jam 12 itu nggak ada apa-apa. Pas masuk parkir mobil, bau busuk. Orang lain nggak bau? Semuanya, kita semua. Nah di Semua dalam mobil bau itu busuk? ada driver, ada sahabat Kak Billy yang nggak bisa ngeliat juga, Kak Billy yang tidak bisa ngeliat, ada aku dan Tasya aja, kita berlima. Semua bau? Semua mencium bau. Tapi Bukan sugesti? Bukan, semuanya nyium bau busuk sampai kita ngeliatin sendal karena takut kita dicek. Itu kamu nggak dari mana-mana, dari hotel langsung ke situ kan? Nggak dari mana-mana. Itu kan berarti kan semobil orang parfumnya nyampur bau kan? Iya, tapi itu bau. bener-bener bau. Kakak tau nggak sih kayak maaf, tapi bau bangkai Iya, tikus tahu, yang udah lama. tahu. Cium banget kan? Itu nyengat banget kan? Nah itu sama persis. Makanya kita mikirnya emang kita nginjek bangkai atau air sampah atau apa, tapi itu enggak. Yaudah pindah posisi mobil, kita turun kayak lihat, oh oke. Tapi di depan masih ada tukang jualan, jadi kita santai. Pada saat santai ya udahlah ya, yuk kita opening biar gak malam-malam banget, gitu kan. Opening, tapi kita, jadi sebelumnya kita udah diingetin untuk kalau ke sana itu ke tempat-tempat yang seperti itu harus bawa canang, bunga dan lain-lain dan dupa. Jadi kita nyalain dupa. Di situ aja udah aneh. Percaya nggak percaya ini nggak ada buatan. Kita beli canang itu 4.000, 4 berarti 4 canang. Tapi kita menyalakan dupa itu 6. Kenapa 6? Karena menurut kata Tasya pemikirannya masing-masing canang kita taruh dupa satu-satu, sisanya aku dan dia megang satu-satu. Karena kan kita berdua nih yang bakal ngeliat, dan di sini ada Kak Billy dan Kak Novi, dan drivernya nggak mau ikut turun sama sekali, bener-bener. Jadi dia kayak nggak gitu, dia di luar tuh. Oh yaudahlah. Pada saat kita taruh, lah dupanya kok habis. Padahal aku bener-bener ingat satu canang itu kita taruh satu dupa. Jadi gini, misalnya maaf ya Kak, ini canang, ini dupa. Setiap kita taruh canang satu, kita taruh satu dupa. Berarti kalau 4 canang yang kepake itu adalah 4 dupa. Tapi itu dupa kita habis. Yang di tangan kita udah nyalain 6, itu habis. Makanya kita mikir, lah kamu beli canang berapa Kak? 4.000, 4 kan dia 4. Dupanya mana? Gak tahu. Lupa kali. Bener-bener jelas. Terus kayak aku bilang, kayaknya tadi canangnya nggak 4 deh. Soalnya kita sempat taruh di satu, kita taruh dekat mobil kita, satu di dekat mobil, nggak tahu itu mobil apa, ketutupan kain kita taruh, terus satu di kanan, satu di kiri, satu di tengah, berarti 5 aku bilang canangnya, nggak 4 Kak. Ya udah kalaupun 5 harusnya masih ada satu dupa. Iya juga, tapi kita ngomong ke Billy mau balik, enggak lah udah lanjut aja makin malam gitu kan. Terus bikin opening, pertama kita dengar suara ketawa. Aku sama Tasya kan biasa karena kita udah bisa lihat, udah bodo amat. Tapi aku sama Tasya udah disambut sama ada sosok perempuan seperti genderuwo. Kamu dengar ketawa itu pun kamu cuek? Iya, Kak Billy-nya yang lagi
nge-record kayak diam. Kerekam ya. Kenapa kak? Tadi ada yang ketawa. Oh warung kali ya, warung kata dia gitu. Warungnya udah tutup ternyata kayak. Oke, yaudah. Yuk lanjut. Ketawa lagi. Tapi Kak Billy udah yang udah nggak gitu. Kayak gue nggak peduli sama ketawanya. Tetap dilanjutkan karena kita mikir yuk bikin konten biar cepet selesai gitu. Pas lagi opening bunyi lah seret. Satu kayak seretan kaki tapi kayak kakak pakai sepatu ini kakak seret di dedaunan seret gitu. Terus tapi bunyi kedua itu besi turunan seret gitu kursi roda. Kita masih diam. Itu kamu di mana sih? Baru masuk rumah sakit kan, lobby itu lebih keluar. Nah ini di dalam lobbynya. Dan di situ ada berapa orang? Kita berempat. Aku, Kak Billy, sahabatnya Kak Tasya. Di rumah sakit itu kalian berempat? Bener-bener berempat di jam 11 malam. Itu kita masih bodo amat, tapi aku udah pegangan. Kak Billy bilang, yaudah pindah posisi. Karena kita ngebelakangin ada satu ruang tuh belum teman-teman udah kayak jebol gitu. Kita pindah posisi. Baru nih, halo semuanya, blablabla. Bener-bener bunyi kayak kursi roda turunan, tapi bukan dari tangga, turunan yang kalau kita ngangkat. Kasur pasien, gitu kan. Itu benar-benar bunyi sejelas itu. Akhirnya kita berempat memutuskan hibrid lari. Semua lari. Tapi Kak Billy yang merasa kayak santai pelan-pelan takut keinjek pelan-pelan. Aku udah nggak bisa pelan tuh yang namanya lari. Aku udah paling depan. Kita keluar. Akhirnya kita mikir lagi, aduh nggak bisa nih kan kita udah jauh-jauh masa nggak bikin konten. Datanglah kita ke orang-orang sekitar. Ada orang-orang tinggal sana kan. Sampai Kak Billy nawarin buat yuk ikut kita, cuma temenin aja, nggak perlu ngapa-ngapain, nggak perlu jelasin. Kita bayar gitu, dibayar dengan jumlah yang besar kayak. Gak mau. Enggak mas, enggak mau. Mas aja kalau mau ngeliat setan mah di sana, enggak mau digituin. Berarti kan orang-orang sana pun sudah tahu tentang itu. Karena ternyata aku baru tahu. Jadi kan aku datang ke rumah sakit itu 2 hari berturut-turut kan. Hari kedua itu aku baru dapat informasi ternyata kalau pernah ada yang melahirkan di rumah sakit itu, ibu-ibu lagi hamil besar mau ngelahirin, dia bawa ke rumah sakit itu, ada yang ngebantuin, ada dokter, ada suster, dia didorong, dia ngelahirin. Setelah udah ngelahirin, anaknya udah di tangan dia baru dikasih lihat kalau rumah sakit itu kosong dan gelap banget karena tidak ada lampu sama sekali. Bentar. Itu rumah sakitnya setelah tutup. Awalnya tadi aku mau nanya, itu kan rumah sakit jiwa kan? Iya. Rumah sakit. Aku kurang paham ya. Jadi gini. Sebenarnya tadi itu yang aku ceritakan, ada satu ibu-ibu dari daerah lain lagi ke situ. Enggak, justru itu kalau kata yang informasi itu bukan dari daerah lain, dari Banglinya juga. Cuma ibu-ibu itu pun kok nggak tahu kalau itu tutup? Sama kayak yang kamu bilang, di daerah sana rumah sakit itu tutup, tidak ada info apapun. Tidak ditulis kalau rumah sakit itu rumah sakit hantu, kalau rumah sakit apa. Jadi orang nggak tahu itu melihat itu kayak rumah sakit beneran. Iya, kecuali kalau kakak emang lewat ke rumah sakit, udah tutup, udah gitu. Ini jadi itu sebenarnya rumah sakit RSC, tapi mereka juga punya poli umum. Iya, punya poli umum, iya benar. Lah orang yang sakit. Tapi yang ibu-ibu itu nggak tahu kalau itu udah tutup Nggak apa? tahu. Nggak tahu, dia datang melahirkan, Tapi memang dia sendiri yang dapat informasinya. Dia benar-benar dibantu sama dokter. Ada dokter yang membantu dia untuk persalinannya. Ada suster yang megangin dia, bahkan ngarahin dia gitu-gitu kayak layaknya rumah sakit gitu. Tapi yang dia bilang yang anehnya adalah dokter dan suster itu memakai pakaian busuk. tapi bantuin. Tapi pas anaknya udah di tangan dia, baru dia kayak, gue ternyata di itu beralas, nggak ada alas apa-apa. Itu kata orang yang di situ. Iya, itu benar-benar masuk berita juga katanya. Besoknya pada saat kita memberanikan diri berenam, ceritanya udah nggak berempat nih, berenam sama orang Balinya, orang paham tentang spiritual Bali. Kamu malamnya ngibrit, bujukin orang nggak berhasil, besoknya balik lagi. Kak Billy masih penasaran. Jadi malamnya ngibrit, tidur, besoknya balik lagi siang dan malam. Jadi kita berurusan 2 kali. Apa yang terjadi di malam itu? Gak ngerti lagi, tapi malam tuh kita udah kayak yang tadinya mungkin formasi kita kayak gini, jadi begini. Dan emang rasa penasaran kita mungkin yang lebih gede, bukan penasaran, lebih tepatnya kita tuh mau tahu kenapa sih dan ada apa sih gitu. Bukan rumah sakit jiwa Bali, RSUD Bangli yang benar. Jadi bukan RSJ. Oh, bukan RSJ. RSUD Bangli memang udah lama terbengkalai. Kalau RSJ-nya sampai sekarang masih buka. Oh. Berarti RSUD itu. UD. Apa yang terjadi? Suara sangat amat jelas beberapa kali dilemparin batu. Jadi yang aku dapetin memang kenapa sampai ada orang yang melahirkan di situ. Karena ternyata aktivitasnya ketika malam itu benar-benar seperti rumah sakit pada umumnya. Ada yang
lagi kejang-kejang gitu di kasur, muntah-muntah hijau, cairan gitu. Ada ketemu dokter tapi mukanya rata. Cuma karena saking aku takutnya jadi banyak banget sepanjang jalan tuh aku merem. Aku bentar. Kamu sebelumnya nggak lihat itu karena kamu di pintu masuk, belum masuk ke rumah sakit? Iya, belum. Cuma ketemu sama si sosok nenek-nenek yang pakai kursi roda, gitu. Nah, tapi pas jalan itu Billy dan yang lain nggak lihat sebenarnya. Pas kamu lihat ada apa aja tadi? Dokter yang mukanya rata, itu banyak banget. Terus ada yang nyeret-nyeret kaki korban kecelakaan gitu, teriak-teriak. Karena gini Kak, sebenarnya yang aku tangkap adalah mungkin itu kan di daerah ya Kak, rumah sakit yang tidak terlalu besar. Mungkin tindakannya tidak secepat kalau kita ke rumah sakit yang terkenal. Mungkin. Jadi pada saat ada kecelakaan dengan keadaan yang sudah parah, mungkin memang dia meninggalnya di situ. Tidak terselamatkan. Tapi banyak dendam atau aura negatif yang berasa di sana karena orang-orang menyalahkannya malah ke dokter atau pihak rumah sakit. Padahal kan balik lagi ya, maut itu kan urusan yang di atas sebenarnya. Yang aku tangkap kayak gitu. Terus itu kan bisa lihatnya sesuatu yang terjadi di masa lalu. Berarti sebenarnya yang kamu lihat itu adalah flashback sesuatu yang terjadi dulu. Benar. Tapi diulang oleh energi yang ada sekarang ini. Ya serem juga ya artinya. Bukan serem juga, serem banget. Itu aku sama Tasya yang ngomong kayak ini adalah tempat paling serem yang pernah kita datangi. Dan kamu di sana berapa lama? Dari siang, berarti aku dari jam 3 sore sampai jam 1:30 pagi. Ya itu sih yang bikin aku yakin kalau energi di sana kuat, karena warga sekitar aja nggak berani, gitu loh. Ini ceritanya aja serem gitu. Buat cowok yang berusia 40-an tahun ini, ya ini hampir sama kayak nonton film gitu ya. Aku ada video-videonya. Aduh, dia mau nunjukin video pula. Aduh, banyak banget fotonya. Iya, banyak banget Kak. Tuh, cewek-cewek lain jalan-jalan tuh selfie di tempat-tempat wisata, pusat perbelanjaan, makan es krim, makanan di foto. Ya Allah. Iya, kayaknya. Katanya ada rencana itu mau dirubuhkan, dihancurkan dan dijadikan taman baca. Nah, kemarin si orang Bali ini, dia kan orang spiritual Bali. Di Robin ini mampu untuk memasukkan yang paling kuat di sana untuk berkomunikasi langsung. Jadi kayak menjadi media. Mediator. Terus Masuklah, aku sampai loncat Kak. Karena aku lagi main-main di itu ngukir-ngukir gitu di lantai. Terus dia masuk, wah gitu teriak, aku sampai loncat, kaget, takut soalnya. Sebenarnya kagetnya karena nggak bilang-bilang gitu kapan dia muncul. Dia bilang tanggung jawab katanya, kalaupun tempat ini dirubuhkan harus dibentuk. Mungkin itu sih, jadi katanya ada pohon dia, rumah dia yang dari pohon itu ditebang pada saat pembuatan rumah sakit. Terus katanya tidak boleh dihancurkan. Jadi ya memang tempat itu jadi kayak terbengkalai gitu ya. Permintaannya itu kalau mau dirubuhkan bikinkan Harus dibuat. bikinkan DPS atau Terus penghuni yang paling kuatnya minta buat diganti penghuni. Ganti penghuni baru karena yang udah ada di rumah sakit memang yang negatif-negatif. Mungkin mereka minta didoakan, diadakan upacara di situ. Jadi sebenarnya di situ itu ada penghuni yang positif, ada penghuni yang negatif. Ada, tapi yang positifnya tidak terlalu besar karena yang negatifnya itu lebih suka buat, gue tau nih lo takut kan sama bentuk kayak gini nih. Itu tuh bener-bener jelas Kak, bayangin aja anjing ngegonggong, lampu jalanan mati pas kita penelusuran. Masa iya lampu jalanan mati pas penelusuran pas selesai nyala? Jadi kebayang tuh kayak ada YouTuber yang positif dan YouTuber yang negatif seperti itu ya. I see. Terus setelah kamu pulang dari situ, apa yang kamu dapatkan? Jadi pulang di rumah sakit setelah ngibrit, ini lupa diceritain. Kita pulang, drivernya kan udah tahu, tapi kita selalu pakai Google Maps memang. Masa Google Maps yang ngarahin ke jalanan tertutup di tengah-tengah, jadi jalan buntu gitu. Terus kita langsung panik, dia mau bilang ini, tapi Google Maps-nya ini, tapi tadi kita nggak lewat sini, tapi ini titiknya di sini, gimana gini. Dibikin film serem nih. Tapi emang seserem itu aku nggak bohong, bener-bener ini real. Aku sebagai anak indigo, aku ngomong itu seserem itu. Makanya dia nggak mau berurusan. Orang dia bilang biasanya ya Mbak, kalau saya dapet tamu, ibaratnya dari luar, nanyanya makanan yang terenak apa, ini malah tempat terserem apa? Maafin ya. Driver guide di Bali, perhatikan tandai wajah ini. Oke, hati-hati. Tapi ini semua nanti akan ada di videonya Billy. Iya, ada di YouTube-nya Billy. Berarti harus nonton juga ini. Pertanyaan terakhir, kalau seperti itu,
terus seseorang yang lain yang ada di dalam yang suka ngikut itu nggak suka ini nggak? Marsha kabur, Marsha. Serius? Marsha nggak berani, Marsha pulang ke rumah. Marsha pulang ke rumah, dia datang kalau aku lagi di hotel cuma buat ngomong apa? Tuh kan Frisley. Udah. Aku juga bingung kayak Marsha kenapa gitu, tapi dia bilang dia takut karena memang ya itu yang aku bilang. Jadi aku sih penasaran nanti seperti apa, dan sebenarnya aku tuh penasaran juga karena kemarin itu ada yang sempet, yuk mau nggak sih barengan sama Frisley pergi ke Jepang. Nah karena Jepang itu mirip Bali, itu mungkin jadi satu alasan kenapa orang-orang Jepang suka datang ke Bali. Aku pernah, iya bener, aku pernah ke Jepang by the way. Iya karena mereka itu punya satu nilai yang mesti dianut sampai detik sekarang. ini ya. Iya, dan itu yang kayaknya kalau di sana pun akan serem juga kali ya. Banget. Karena Billy juga pernah ya bikin sama aku. konten ke sana, makanya itu kayaknya mungkin nanti kita bisa coba lagi ya. Kakak harus coba merasakan sensasi yang beda tuh, emang harus. Ntar ya, aku sudah punya anak. Mungkin Billy belum merasakan apa yang aku rasakan, jadi masih berani nekat. Tapi kalau saya terima kasih, Billy aja silakan mewakili. Ya wes, sekali lagi terima kasih. Sama-sama Mas Cindy. Ya, semoga kita selalu bisa memberikan apapun yang bisa menginspirasi buat kalian semua. Aku pun kalau setiap ketemu Frisley, ini selalu terinspirasi dengan sesuatu yang baru. Nah, iya dong, karena aku kebayang itu tadi lo balik lagi. Usiamu 21, usiaku 42. Jadi usianya sebenarnya setengahnya. Tapi yang kamu alami ini kayaknya aku umur 21 itu belum pernah ngalamin ini. Kemana-mana terus lihat. Mau coba? Oke, terima kasih. Oke, sampai jumpa di konten berikutnya. Terima kasih dan bye-bye.